Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Tentunya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka secara daring untuk mata pelajaran Budaya Melayu Riau kelas 5 SD. Adapun sebelum mulai pelajaran hari ini, anak-anak bapak sekalian, jangan lupa untuk menyiapkan pena dan bukunya, dan juga untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, semoga doa yang kita akan panjatkan hari ini memperoleh keberkahan dan materi yang akan Bapak sampaikan bisa Ananda sekalian serap dengan baik. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami tentang contoh tasik, selat, dan laut yang nanti akan Bapak paparkan. Kemudian juga memahami apa fungsi daripada tasik, selat, dan laut tersebut. Yang pertama, tasik. Tasik Serai paru-paru dunia. Nah, Tasik Serai adalah kawasan perairan yang tergabung dalam cagar biosfer Giam Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu. Hutan rawa gambut ini seluas 700.000 hektar terbagi di wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis. Di dalam hidupnya ratusan spesies hewan dan tumbuhan yang sangat bernilai. Beberapa di antaranya termasuk kategori dilindungi menurut peraturan hukum di Indonesia dan perlindungan internasional atau PBB. Serai ini sendiri, secara dasar Tasik memiliki 3 fungsi dasar, yaitu sebagai kawasan konservasi untuk melindungi dan melestarikan makhluk hidup di dalamnya. Nah, yang kedua, penggerak ekonomi dan pengembangan masyarakat sekitar, dan yang ketiga adalah sebagai laboratorium alam untuk penelitian, pendidikan, dan pelatihan tentang ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tasik Serai dan sekitarnya berperan sebagai stok karbon yang dihitung berdasarkan oksigen yang dihasilkan. Bentang alam ini ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO pada Mei 2009. Sebagai paru-paru dunia, UNESCO harus membayar kepada negara untuk setiap oksigen yang dihasilkan oleh kawasan ini. Meskipun demikian, Tasik Serai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ekosistem hutan rawa gambut ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Jika tidak dikelola dengan baik dan ketat, maka kebakaran dan perambanan hutan dengan cepat mengubah keseimbangan alam di kawasan Tasik Serai. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah selat. Selat Malaka, jalur dagang tersibuk di dunia. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran perdagangan yang termasyhur dari masa ke semasa. Terletak di antara Pulau Perca Sumatera dan Tanah Semenanjung Malaysia. Nah, selat ini sangat strategis karena menghubungkan perdagangan dari Nusantara ke India, Cina, Eropa, ataupun sebaliknya. Selat ini amat diminati para pelayar dan pedagang karena pelabuhannya terlindungi dari badai dan angin kencang. Selain itu, juga tidak banyak ditumbuhi hutan bakau sehingga memudahkan kapal-kapal besar untuk bersandar. Begitu strategis dan pentingnya Selat Malaka, namun hingga sekarang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, negara ini harus kehilangan peluang dan pendapatan dari jasa pelabuhan. Hingga kini, Indonesia yang memiliki 80% wilayah Selat Malaka hanya menjadi pemasok barang-barang yang akan dijual di Singapura dan Malaysia kepada kapal-kapal asing, seperti air bersih, kayu, arang, minyak bumi, cangkang, dan rotan. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah laut. Adapun manfaat dari laut antara lain, yang pertama membantu kita bernapas. Manfaat laut ada dalam organisme yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah fitoplankton. Di dalamnya, organisme terkecil ini bertanggung jawab setidaknya 50% oksigen yang ada di bumi. Yang kedua, menjadi sumber makanan. Ikan laut telah menjadi menu makanan bagi orang di seluruh dunia. Ikan menyumbang 16% protein hewani yang secara global. Selain ikan, ada juga makanan lain dari laut yang dapat dikonsumsi. Misalnya tanaman panggang laut dan rumput laut.
Selanjutnya, sumber mata pencaharian umat manusia. Menurut para ahli kelautan dunia, pada tahun 2030 industri laut akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Bagian terbesar dari pekerjaan itu adalah di sektor perikanan dan pariwisata. Nah, anak-anak Bapak sekalian, itu dia tadi udah Bapak sebutkan 3 tentang ekologi fisik Indonesia, Riau khususnya, laut, tasik, dan selat. Ini adalah latihan, silakan Anda kerjakan, buat dalam kalimat sederhana dengan tulisan Arab Melayu di buku tulis. Baiklah anak-anak Bapak, itu dia tadi materi kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.